Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu wa salatu wa salamu ala nabiyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami' sayhina ayyuhal mukarramun sahibal fudala allazi yahduruna fi hadzal masjid jami' al-ihsan hafizakumullah wa ri'akum azadakallahu nuran wa ihsanan. Ayyuhal ikhwan, insyaallah maghrib ayeuna urang kupas perkawis makna dari fungsi zikir ya. Jadi dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh muhadis Syekh Al-Albani maksudnya diriwayatkan dalam Shahihul Jami' Is-Shaghir ya. Nomor hadisna 7700. Qal an Abdullah ibni Busrin radhiyallahu anhu ana rabian qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Busra radhiyallahu anhu, dia berkata ada seorang Arabian, Arab Badui ya, yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah, inna syara'i al-islami kasurat alayya. Wahai Rasulullah, semua syariat Islam ini seluruhnya sudah datang kepada kami ya, kepada kampungna Arab Badui teh ya. Arab Badui teh kan biasanya di gunung-gunung itu teh ya. Jadi udah datang nih semua syariat Islam kepada kami. Fa anbi'ni minha bisyai'in atasabbatsu bihi gitu. Jadi si orang Badui itu berkata kepada Rasulullah, fa'anbi'ni, beritahukanlah kepada aku, katanya ya, sesuatu yang bisa membuat kami memegang teguh semua syariat Islam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillillahi. Jadi kata Rasulullah, mestinya lidah kamu itu selalu berzikir kepada Allah Ta'ala ya. Jadi di antara fungsi zikir jamaah sekalian adalah memperteguh syariat Islam yang kita ketahui ya. Kita kan kebanyakan syariat Islam itu hanya jadi ilmu, belum jadi amal. Nah, jadi supaya jadi amal kata Rasul harus banyak berzikir. Artinya adalah dawam ya. Dawam ini maksudnya jumlahnya sama, waktunya sama, bacaannya sama. Jadi harus dawam ya. Kemudian dalam satu hadis lainnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, sabaqal mufaridun, kata Rasulullah ya. Sabaqal itu artinya yang diprioritaskan. Jadi kata Rasul tuh ketika kumpul para sahabat, sabaqal mufaridun, kata Rasul. Jadi telah diprioritaskan para mufaridun ya. Kemudian qalu, bertanyalah para sahabat nih kepada Rasulullah, wa mal mufariduna ya Rasulullah, siapakah yang disebut mufariduna itu ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah,
az-zakarinallaha kasiran wa zakiratu gitu. Ya. Jadi yang disebut mufaridun itu adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dan dawam zikirnya gitu ya. Zakiratu itu maksudnya berkali-kali, berulang-ulang. Kasiro banyak, kiratu berulang-ulang ya. Jadi orang yang zikirnya berulang-ulang maknanya adalah dawam ya. Gitu. Nah, jadi di antara lain fungsi zikir itu yang kedua adalah meninggikan derajat kita gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Insyaallah dengan dawam zikir kita akan diberi prioritas ke Allah. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata gini, azikru liqalbi mithlul ma'i lisamaki. Jadi kata Ibnu Taimiyah itu zikir di dalam hati itu seperti air yang dibutuhkan ikan. Ya. Fa kaifa yakunu halasamaki gitu. Lihatlah apa yang terjadi kata Ibnu Taimiyah itu, maka lihatlah apa yang terjadi ya pada ikan itu iza faraqo almaa, ketika ikan itu keluar dari air. Jadi ikan kalau keluar dari air apa jemaah? Mati. Jadi hati kita kalau nggak diisi zikir mati. Ya. Gitu jemaah. Jadi harus diisi zikir. Nah, sekarang gini jemaah. Ini di antara fadilah zikir ya. Coba kita pahami nih, ada satu hadis yang menarik ini ya. Iza kana akhiru zamani kana qiwamu dininasi wa dunyahum adirhamu wa dananiru. Ya, jadi sabda Rasulullah, iza kana akhiru zaman, ketika tiba nanti di akhir zaman, ya, maka yang terjadi itu karena yang akan terjadi itu qiwamu dininasi, kekuatannya manusia itu, ya, wa dunyahum, ya, dan agamanya manusia, ya, wadin manusia, wa dunyahum dan dunianya manusia itu adirhamu wa dananiru. Jadi kekuatannya manusia, kekuatannya agama manusia, kekuatannya dunianya manusia itu terletak pada dirham dan dinar. Terletak pada apa? Fulus. Ya, duit. Kata orang Arab bilang, mafi fulus ente manfus. Ya. Nah, sekarang kita telah nih hadis ini nih jemaah. Saya agak ngantuk nih. Gini ya, zaman dulu kekuatan para ulama, kekuatan para waliullah, para ulama-ulama khawas ya, itu beliau-beliau itu kan suka berzikir kepada Allah. Makanya lahirlah aliran tarekat gitu. Karena suka mendawamkan zikir. Nah, dari aliran-aliran tarekat ini keluarlah para waliullah, lahir para waliullah. Gitu. Nah, apa yang diusahakan oleh para waliullah itu, para ulama-ulama dulu itu, yaitu berzikir, ya, dawam zikir. Selain itu, mereka mendekat kepada Allah lewat sholawat, lewat sholat, dan lain-lain. Kemudian apa yang diberikan ke Allah dari usaha mereka itu? Apa coba yang diberikan? Ya, kalau para nabi, mukjizat. Kalau para wali, karomah. Ya, kalau orang biasa, maunan. Ya. Nah, bentuknya seperti apa karomahnya? Kalau kita baca nih sejarah, bentuk karomahnya para wali, maunatnya para ulama dulu, ya, sehingga bisa memerdekakan Republik Indonesia ini, kan nggak bisa terjadi begitu aja. Indonesia merdeka ini bukan karena teknologi, tapi karena karomah dan karena
mauna. Apa yang diberikan ke Allah? Kalau cerita-cerita kitab baheula teh ada yang disebut saifi angin, ya. Aya yang disebut telepati, macam-macam lah. Karomah-karomah itu, ya. Nah, seperti Syekh Abdul Muhyi, riwayatnya itu kalau mau ke Mekah asup ke gua bleng. Ya, nepi we ke Mekah gitu. Kenapa Allah berikan karomah seperti itu? Karena musuhnya ketika itu orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu sihir. Buktinya kanjeng Nabi Musa dilawannya ku ahli-ahli sihir Fir'aun. Tidak menggunakan teknologi, pakai sihir. Diberi di mukjizat ku Allah. Jadi lawan sihir ku mukjizat. Lawan sihir ku karomah. Ari ayeuna ulama ayeuna lawanna teh naon? Hah? Fulus. Benar tak? Ulama ayeuna lawanna naon? Fulus. Buktinya apa? Buktinya nih, ya. Banyak orang pinter, seabrek orang pinter di Indonesia, gelar profesor, dokter, ulama, dititah ku orang bodoh daik tuh. Daik ku pulus mah. Datang mawa pulus, mawa jabatan, nurut tuh. Nurut. Ya. Itu jemaah. Maka tadi disebutkan ku Rasulullah, akhir zaman mah fulus. Gitu. Ya. Ayeuna rek ke Mekah baheula pakai saifi angin, ayeuna mah tinggal meuli tiket. Make fulus. Baheula rek nelepon ti dia ke Mekah pakai telepati, ayeuna pakai HP. HP pakai fulus. Serba fulus ayeuna. Bener teu? Kalam Rasulullah bener teu? Bener. Ya. Ngan hanjakalna jamaah. Gogodana oge fulus. Matak banyak ayeuna teh ulama, kiai, habib neangan agama kanggo menang fulus. Tetep we fulus. Fulus deui gitu. Jadi agama eta kanggo tolabu fulus gitu. Ya, itu gogodana. Tah kaitannya jamaah hadis ini dengan akhir zaman, dengan zikir, artinya kieu jamaah sekalian. Ketika kita sekarang mengamalkan amalan-alaman ulama dulu itu, jangan kaget kok kita udah cek guru, udah dikasih guru amalan hijib ieu, hijib itu misalnya, ya. Hijib barki, hijib maghribi, hijib bahar, segala macam hijib, saifi. Tapi kok orang tuh bisa terbang? Dah lain zamana ayeuna mah. Ulah sok hayang bisa terbang. Lain zamana ayeuna mah. Diganti ku Allah ku naon? Kemudahan untuk tolabul fulus, sehingga orang bisa umroh, bisa haji, tinggal beli tiket, teu kudu terbang. Ya, gitu jemaah. Jadi kita nggak usah suudon sama Allah, nggak usah suudon sama guru. Ayeuna mah hayang boga ilmu naon ayeuna, hayang dimudahkeun ku Allah. Dimudahkeun kanggo naon? Kanggo urang supaya bisa memanfaatkan teknologi. Karena teknologi pakai fulus. Gitu jemaah. Jadi ulah mentang-mentang ayeuna akhir zaman teknologi, orang alim menzikir, henteu. Ya. Jadi gitu jemaah. Jadi tetap kita itu harus tetap mau mengamalkan amalan-amalan tambahan. Ya, amalan-amalan yang diamalkan ke para wali dulu, ke para ulama, para guru-guru dulu gitu.
karena dampaknya lain. Insya Allah akan diganti dengan kemudahan untuk mendapatkan uang, gitu ya jemaah. Nah, keadaan sekarang jemaah, ini kita lihat sekarang ya. Saya suka dikirim di medsos. Saya nggak pernah sengaja buka-buka medsos, tapi suka dikirim ke orang di medsos itu. Ya, ada orang misalnya di medsos itu Habib, ulama misalnya ya, kiai lah bukan ulama ya. Ada Habib, ada Ustadz yang mamer-mamerin apa? Kemewahan dunia. Sekarang tuh. Ya, karena memang apa? Karena memang sudah disampaikan ke Rasulullah kondisi ayeuna teh sedayana itu serba fulus. Bangga dengan banyaknya fulus. Padahal dia kan contoh adalah sebagai contoh warasatul anbiya. Sayyidina Umar itu sampai nangis kepada Rasulullah ketika melihat punggung Rasulullah penuh dengan tapak pelepah korma. Sampai kata Sayyidina Umar, wahai Rasul, itu Kaisar Kisra, Kaisar Romawi, hidupnya di kasur mewah, engkau sampai ke tapakan itu. Eta nu dicontohkeun ku Rasulullah. Tapi ayeuna para pewaris Nabi, contoh ayeuna naon coba? Mamerkeun dunia. Gitu jemaah. Ya. Ini mah punten-punten jemaah. Punten nih, punten para alun ya. Misalnya saya diizinkan ku Allah, saya ingin bergaya hidup lebih mewah dari sekarang. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tinggal orang jual we tanah kabeh segala. Beli mobil mewah, masuk medsos, pamer, bisa. Tapi bukan itu tujuannya. Kenapa saya perlu kendaraan? Rasulullah juga pakai onta, pakai kendaraan. Gitu. Sekedar untuk memenuhi apa yang ditugaskan ku Allah, ku Rasulnya untuk dakwah. Itu aja. Lebih dari itu nggak ada. Nggak boleh lebih dari itu karena tidak dicontohkan ku Rasulullah SAW. Gitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, herannya orang-orang yang seperti itu justru yang jadi panutan. Orang-orang yang orientasinya fulus justru yang jadi panutan gitu. Ya. Terus jamaah sekalian, sekarang kita kupas seperti apa hubungan zikir dengan kaidah tasawuf dan kaidah tauhid. Ya. Kaidah itu artinya patokan jemaah. Jadi kalau ada istilah qaidah itu maknanya adalah patokan atau pedoman bagi manusia untuk melaksanakan satu amal, untuk mengerjakan satu amal, makanya disebut qaidah. Ada qaidah fikih, qaidah tasawuf, qaidah tauhid, itu patokan pedoman manusia untuk melaksanakan amalan-amalan fikih, tauhid, tasawuf, ya. Jadi nah sekarang gini jemaah, Al-Imam Ghazali pernah menyampaikan hadis Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Rabbnya. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, mutalaahnya nih jamaah ya. Kenapa Rasulullah katakan kenali dulu nafsahu, diri kamu sendiri, baru kenali Allah. Kenapa Rasulullah nggak katakan kenali Allah dulu, baru kenali diri kamu? Kan logika tauhid sebenarnya kenali Allah dulu dong, supaya kita bertauhid, beriman kepada Allah, baru kenali diri kita. Tapi ku Rasulullah dibalik. Kenapa kenali diri kita diri sendiri dulu, baru kenali Rasulullah? Baru kenali Allah. Ya, coba jemaah. Kira-kira kenapa? Begini jemaah, ini logikanya ya. Karena semua kebutuhan manusia itu berbeda waktu, berbeda tempat. Haji Aksa kebutuhan waktunya di subuh beda nggak? Sama nggak dengan kebutuhan waktu di lohor? Beda. Ya.
Kita semua kan beda-beda nih. Bangun tidur, di jalan, waktunya, tempatnya, semua kebutuhan kita pasti beda. Bangun tidur kebutuhan kita paling ngopi. Coba di jalan butuh fulus. Ya, kopi juga nggak mau dikasih kalau nggak punya duit. Ya, disitulah jemaah. Makanya Rasulullah perintahkan kita itu kenali dulu diri kita nih. Nah, setelah kita mengenal diri kita, baru kita mencari Tuhan, mencari konsep Rob, mencari konsep Tuhan yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita di segala waktu, di segala tempat. Cari, coba, sok. Ada nggak di Injil? Ada nggak di kitab-kitab lain Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan kita baik dari waktu maupun tempat? Ya, Kanjeng Nabi Musa turun kitabnya cuma apa? 10 Commandment, cuma 10 perintah Tuhan. Cuma 10. Ya. Jadi yang komplit sesungguhnya seluruhnya itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Jadi kullu syai'in ini, kebutuhan kita ini dipenuhi, digambarkan di dalam Al-Qur'an. Kalau saya buka itu nanti bisa lebih jelas lagi, tapi nggak sekarang karena waktunya sempit nanti. Ya. Itu jemaah. Makanya Rasulullah katakan, kenali dulu diri kita supaya kita tahu kebutuhan kita. Hek ayeuna orang mengenal diri kita cuma bisa komputer. Mungkin nggak kita ngelamar di kantor perusahaan yang bikin perahu? Nggak ketemu. Ya, makanya gitu jemaah. Kenali dulu, baru kita yakin, oh ternyata memang benar-benar cuma Allah yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, sekarang lanjutannya jemaah sekalian, ya. Tadi kita udah kenali nih diri kita, baru kita kenali Allah, kita mencari Allah. Nah, sekarang kita kenalan sama Allah. Kita kenalan sama Allah. Bagaimana caranya supaya Allah bisa memenuhi semua kebutuhan kita? Kalau keyakinan kita Allah bisa memenuhi semua kebutuhan kita, kan kita sudah yakin karena ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang gimana caranya supaya Allah sesuai dengan aturan Al-Quran mau memenuhi semua kebutuhan kita? Gitu, ya. Ada barang bagus, tapi kita nggak bisa baca manual booknya, bisa nggak pakai itu barang? Bisa dapat nggak manfaat itu barang? Nggak bisa dan nggak bisa pakai, nah. Ya, kita tahu nih ada konsep agama dan Tuhan yang bagus, Allah, Islam dan Quran. Tapi kalau nggak tahu caranya, bisa nggak dapat manfaat? Nggak bisa, nggak bisa jemaah. Maka ada perintah wajib thalabul ilmu. Ya, nah sekarang saya kenalin caranya. Dalam surat Asy-Syura ayat 20, qala Allah Ta'ala, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi." Nih, keinginannya Allah nih yang kita harus kenal, ya. Siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Jadi orang yang Allah inginkan itu orang yang mencari keuntungan akhirat. Jadi dari bangun tidur, ketika kita mau kasab, ketika kita mau beramal, tujuannya adalah mencari pahala akhirat. Itu dulu. Kebanyakan kita nih kan bangun tidur, mau ke kantor, bismillah, mau cari nafkah untuk nyekolahin anak, untuk ngempanin bini. Rata-rata gitu nggak? Gitu ya. Ada nggak dalam hati rasa untuk supaya pengen selamat akhirat? Jarang. Anak pulang sekolah yang ditanya gimana sama kita? Tadi bisa nggak sekolah?
Hah? Pernah nggak nanya begitu anak pulang, lu udah sholat belum? Belum sholat, gue katret lu. Hah? Sedangkan yang Allah mau, kita itu disuruh prioritas pertama adalah untuk mencari akhirat. Ya, itu dulu pertama. Wa man kana yuridu hasad dunya yanu'tihi minha, ya. Siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, kami akan berikan kepada dia. Tapi jangan khawatir jemaah. Orang yang menginginkan keuntungan dunia juga tetap Allah kasih. Enggak bakal enggak dikasih. Tetap Allah kasih. Ya. Tapi Allah kasih itu hanya sebagian. Jadi orang yang menginginkan keuntungan dunia, Allah kasihnya cuma sebagian, enggak semua. Wa malahu fi akhirati min nasib, dan tidak ada bagian satupun untuknya di akhirat. Jadi orang yang tujuannya bangun tidur untuk kepentingan dunia, ya dikasih tapi enggak semua. Makanya jangan suudzon sama Allah. Bismillah, keluar dari rumah nyari uang untuk sekolah anak, untuk ngasih makan istri, dikasih tapi segitu doang. Dikasih segitu doang, udah sesuai kemauan kita, udah nggak dikasih lebih, ya. Nah makanya jangan suudzon jemaah, ya. Itu kata kunci jemaah supaya kita kenal Allah nih. Jadi apa tadi? Tujuannya adalah untuk ibadah, ya. Zikir kan kata tadi yang sudah dibahas identik dengan namanya fulus. Tapi kalau yang punya paham dengan pahamnya torekat, kita kan ada bahasa talqin. Talqin. Ya, kita masuk di satu kepahaman itu dengan mendapatkan tentang masalah zikir, tapi kan ditalqin. Nah di situ apa kaitannya dengan yang namanya orang zikir biasa umum dengan hubungan orang yang disebut talqin zikir. Jadi kalau orang yang sudah ditalqin zikir itu beda dengan orang yang sifatnya zikir umum. Nah itu kalau di zaman sejarah dahulu memang katanya sih ada. Hanya kalau untuk sekarang mayoritas yang tadi disebutkan ada satu misi tujuannya itu adalah tentang masalah zikir. Kita bermaksud adalah untuk ini kan duniawi lah, ada yang kita ambil dengan duniawi. Yang paling mudah adalah dengan yang namanya kaitan duniawi. Nah, dengan caranya zikirnya pun kalau yang orang sudah ditalqin itu berbeda. Itulah makna. Dan makanya hubungan zikir sekarang dengan zikir yang disebutkan di talqin tersebut itu bagaimana? Saya boleh nanya nggak? Boleh. Talqin teh naon? Ya, justru yang ditalqin itu kan kayak macam kita kalau bahasa kita tuh umumnya dengan salah satu guru ya. Nah itu kita dipegang salah seorang yang misalkan jamaah talqin itu dibacakan salah satu ayat-ayat yang sifatnya untuk masuk ke kepahaman itu. Nah, jadi kayak macam orang kalau di yang namanya di jalan paham mereka gitu, biasanya sudah begitu dulu. Nah baru kita masuk ke kepahaman yang namanya kemudian misalnya diambil itu yang kita mudah ya. Nah hubungan dengan yang namanya zikir dulu yang namanya umum dengan zikir yang sifatnya yang punya kepahaman tentang kemudian seperti itu bagaimana? Gini. Yang dimaksud Pak Ruyat itu bukan talqin. Punten ya. Kalau talqin itu artinya pelajaran lisan. Talqin. Ya. Nah, kalau yang dimaksud oleh Pak Ruyat itu bukan talqin, tapi adanya sumpah ikatan antara mursyid dengan murid. Ya, itu. Jadi namanya bukan talqin.
Tadi saya ingat saya mau nyampaikan, tiba-tiba lupa karena ngantuk. Jadi gini, baiat itu disebutnya. Baiat, bukan talqin. Kalau talqin itu artinya pelajaran lisan, seperti orang yang dimakamkan di atas kubur dibacakan talqin, itu orang sedang mengajarkan secara lisan kepada ahli kubur. Itu talqin artinya. Ya, kalau yang dimaksud Pak Ruyat itu adalah tadi itu baiat. Nah, baiat itu masing-masing mursyid punya khasnya sendiri-sendiri, gitu. Ya, tapi perlu saya koreksi, kalau yang benar, tarekat yang benar tidak ada zikir yang derajatnya untuk dunia, tidak ada. Tidak ada zikir yang mengajarkan untuk dunia, itu tidak ada. Artinya untuk nafsu dunia ya. Untuk misalnya kayak orang datang ke dukun minta nyegik, itu nggak ada. Ya, tiap zikir itu punya derajatnya sendiri-sendiri. Yang nggak ketemu, yang saya cari di kitab Sirrul Asrar itu derajat zikir untuk pelet, nggak ada. Ya, untuk supaya disenangi perempuan nggak ada itu. Tapi zikir untuk keteguhan ibadah ada. Semuanya itu dimulai zikir itu dengan kalimat la ilaha illallah. Baru derajatnya itu ditentukan dengan asmaul husna di belakangnya. Misalnya la ilaha illallah Allahu ahad ya fatahu ya rozak ya qaharu ya apa gitu ya. Nanti lupa saya. Gitu. Terus ada lagi misalnya untuk kaitan dengan kemudahan rezeki. Ada lagi di majelis saya setiap hari Jumat sore itu selalu kita dawamkan zikir itu. Ya, la ilaha illallah apa? Atau Bang? La ilaha illallahul adimul halim. Adimul adim apa? Adimul halim ya. La ilaha illallah wal apa? Tah mantap yang apal, guruna mantap, belajar ke mantap. Saya nggak hafal. Ya, gitu jamaah. Jadi memang zikir itu punya derajat kepentingannya masing-masing untuk kepentingan kita. Maka tadi kata Rasulullah, kenali dulu diri kita. Baru setelah kita kenal diri kita, kita tahu apa kebutuhan kita, baru kita cari. Kita kenali Allah, kita cari apa yang diajarkanku Allah lewat Nabi dan ulama. Gitu jemaah. Gitu. Baik dari zikir, makanya kenapa Allah itu memberikan rahasia kepada kita, membocorkan rahasia kepada manusia tentang Asmaul Husnahnya yang 99. Karena di situ ada derajat zikir. Tinggal kita pilih mau yang mana dari situ ambil gitu. Tapi nggak bisa kunyawan sorangan, kudu make guru gitu. Karena ada caranya. Intinya mah tauhidnya kepada Allah. Cuma kan kayak kita misalnya intinya kita itu pengen minta dari presiden karena presiden punya segalanya nih di negara ini. Tapi kan ada mekanisme, ada SOP. Nah SOP-nya itu Allah kasih tahu, nih ada nih Asmaul Husna saya, cari aja di situ, gitu jemaah, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tapi kalau yang khusus untuk misalnya mendadak Bung Harun nggak ada. Tetap intinya itu yang namanya mursyid mengajarkan adalah untuk bagaimana kita meningkatkan ketauhidan kepada Allah. Gitu jemaah ya. Nah sekarang saya lanjutin nih. Cukup ya. Cukup ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, ini baru saya buka kitabnya nih, Sirrul Asrar. Bismillah. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata gini, fal wajibu alal abdi talabu hayati qalbiyati ukhrawiyati. Nih tadi yang saya sampaikan ya. Maka hamba di dunia ini wajib
Wajib fal wajibu, wajib maka wajib, ya, untuk mencari kehidupan kolbu hati kita itu di alam akhirat. Gitu jemaah. Jadi apa? Sebelum kita mati, hati kita dulu anterin ke akhirat. Sebelum jasad kita. Kalau jasad kita udah nyampe duluan ke akhirat, nggak sempet bela diri, udah keburu dibakar. Benar nggak? Loba maksiat langsung dibakar. Tapi makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, anterin dulu hatinya. Hatinya anterin dulu. Ibarat kita nih mau ke Grand. Kalau kita udah ngutus orang duluan kan kita tahu informasinya di Grand itu ada apa, bakal bagaimana, jalannya seperti apa. Maka kita udah persiapan. Hati kita udah memberitahu jasad kita, udah memberitahu jiwa kita, kalau mau aman nanti di akhirat, amalannya ini, yang dikerjain ini, yang dihindari ini, gitu jemaah. Caranya gimana? Tolabul ilmu. Makanya kalau tolabul ilmu kudu make hati. Ya, ulah make cau, ungkul. Apalagi pakai fulus. Ada orang tuh dibayar dia ngaji ya gitu jemaah ya. Min ahli. Nah, untuk membuat hati kita itu hidup di alam akhirat, yang dibutuhkan itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ahli talqina. Nah, ini yang tadi. Ahli talqina fid dunya qabla fautil maqti. Ya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah mursyid yang ahli talqin di dunia ini sebelum waktunya habis. Jadi sebelum mati kita udah harus thalabul ilmu. Usahakan ada pelajaran-pelajaran khusus yang dicari dari guru-guru untuk mengetahui bagaimana akhirat yang sesungguhnya. Yang ini untuk diimankan di hati, gitu. Untuk menjadi kaidah dalam tauhid, dalam fikih dan dalam tasawuf, gitu. Ya, itu jamaah. Kama qala, kata Syekh Abdul Qadir Jailani ini seperti qala Rasulullah SAW, seperti yang disabdakan ku Rasulullah SAW, ya. Man talaba dunya bi amali akhirati fala nasiba lahu fil akhirati. Siapa yang mencari dunia dengan amalan akhirat, maka ia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di akhirat nanti. Gitu jemaah. Salah satu bocorannya yaitu jangan mencari amalan, jangan mencari kehidupan dunia dari amalan akhirat. Itu bocorannya salah satu, ya. Fa inna dunya masra'atul akhirati. Nah, kemudian kata Rasulullah, bersabda Rasulullah, fa inna dunya, maka dunia ini adalah ladang akhirat. Ya. Fa iza lam yazrahu fi hazihi, gitu. Maka siapa yang tidak menanam di dunia, lam yasud fil akhirati, maka dia tidak akan panen di akhirat. Jadi kalau mau panen, nanam. Kalau mau punya anak harus nanam. Ya enggak? Ya. Gitu. Jadi harus bekerja, kita beramal di dunia, gitu. Wal muradu minal majro'ati ardul wujudil, gitu. Yang dimaksud dengan ladang adalah wujud dunia yang sekarang kita alami. Itu jemaah. Jadi nanti gimana nih hasil berladang kita, bertani kita sekarang di dunia ini, itulah hasilnya nanti di akhirat panennya, gitu, ya. Nah, terus gini jemaah, Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang nggak ngaji kitab ini nggak akan ketemu salah satu rahasia ini, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu membagi dua anatomi diri kita. Dibagi dua nih Syekh Abdul Qadir Jailani, anatomi diri kita. Pertama anfusi, yang kedua afaki. Ya.
Yang pertama itu anfusi adalah anatomi yang ada di dalam diri. Makanya pertemuan lalu saya sudah cerita mengenai roh halus ya. Ada yang hadir nggak minggu lalu? Saya sudah pernah cerita mengenai roh halus kan? Mengenai sukma. Nah itu yang disebut anfusi. Jadi roh yang menghidupkan hati kita, yang menghidupkan akal kita, ya, yang menghidupkan pikiran kita, itu disebut anfusi. Nah ini nggak ada hubungannya keluar. Ini hubungannya hanya ke dalam diri kita nih. Kalau kita ngaca kita akan lihat, gitu. Jadi introspeksi. Kalau kita mau tahu apa isinya anfusi kita, introspeksilah kita, gitu. Ya. Yang kedua afaki. Afaki ini yang kaitannya dengan indera dan tubuh kita. Ini afaki. Ya. Seperti misalnya mata, telinga, tubuh, ini afaki. Ya. Karena gini jemaah, semua laku lampah kita di alam dunia ini terpengaruh oleh afaki. Kata kuncinya ada di afaki. Contohnya gini jemaah ya, kita ini lagi anteng-anteng nih, kita lagi anteng-anteng. Tahu-tahu ada orang ribut di depan kita, ngamuk-ngamuk, ikut marah-marah nggak kita? Hah? Mau nggak mau ikut. Padahal kita nggak ada urusannya tuh. Ya, itu pengaruh apa? Afaki kita. Sekalipun kita marah-marah, apa hati kita, pikiran kita ikut marah? Enggak. Beda lagi, gitu, ya. Makanya disitulah jemaah perlunya kita mempelajari ilmu-ilmu torekat itu di sini, ya, supaya kita bisa memisahkan mana, supaya kita bisa ikut mengendalikan afaki kita dan anfusi kita, gitu, ya. Kalau nggak kan repot, udah kita ikut-ikutan. Coba kalau cuma yang berfungsi hanya afaki aja, kita ikut-ikutan marah, yang fungsi cuma afaki aja, ya. Selesai kasus itu selesai, kita juga selesai. Coba kalau anfusinya ke bawah, afakinya ke bawah, kasusnya selesai, kita masih ngamuk-ngamuk. Iya kan? Gitu jemaah. Ya, inilah perlunya belajar ilmu tarekat. Karena di sini kaidah kejiwaannya besar gitu ya. Wa ansahum anfusahum, maka Allah akan menjadikan nih ya, ini kaitannya dengan afaki dan anfusi. Firman Allah tuh gini, wala takunu kallazina nasullaha gitu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Nah, kita bisa lupa kepada Allah karena pengaruh luar lingkungan kita, ya. Fangsahum anfusahum, maka Allah menjadikan mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri tuh, ya. Orang-orang yang lupa kepada Allah, maka dia pasti lupa terhadap diri mereka sendiri, ya. Nah, kalau mereka udah lupa pada diri mereka sendiri, maka ulaika humul fasikun, maka mereka akan jadi orang-orang yang fasik gitu, ya. Itu jamaah. Nah, jadi disinilah pentingnya kita harus selalu mengontrol, ya, mengontrol diri gitu. Jangan sampai kita lupa sama Allah. Kalau lupa sama Allah, lupa sama diri sendiri. Kalau udah lupa sama diri sendiri, udah repot. Makanya banyak kejadian ibu ngebunuh anak, suami ngebunuh istri, ya. Itu karena udah lupa terhadap diri sendiri gitu. Nah, sekarang jamaah sekalian, ya. Gimana caranya untuk menstabilkan dohir dan batin kita? Maka diperlukan zikir, gitu, ya. Minimal zikir di dalam hati. Ini yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Wa amma zikrul qalbi fa huwa mulatatatul qalbi ma fi domirihi minal jalali wal jamali, gitu, ya. Adapun zikir qalbu tujuannya adalah mencari kesungguhan seperti apa sifat jalalnya Allah. Sifat jalalnya Allah itu sifat apa?
kebesarannya Allah. Kemudian mencari sifat jamalinya Allah, yaitu sifat keindahannya Allah. Jadi jemaah, yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani ini, ya, ketika kita berzikir itu sambil kita membayangkan hasil ciptaan-ciptaan Allah yang besarnya menggambarkan sifat kebesaran Allah. Yang paling sederhana apa? La ilaha illallah, Allahu Akbar, bayangkan gunung. Di sini kan gampang bayangkan gunung. Keluar rumah kelihatan gunung, ya. Gunung besar enggak? Mungkin enggak yang ciptakan gunung lebih kecil dari gunung? Hah? Kumaha nyusuna? Hah? Kalau zatnya enggak besar, enggak mungkin menciptakan makhluk seperti gunung. Ya. Tadi Pak Yadi bilang mungkin manusia menciptakan gedung-gedung yang tinggi yang besar. Mungkin enggak? Kenapa mungkin? Hah? Ketika ada gambar bisa enggak kerjain? Nggak bisa. Kenapa bisa jadi gambar? Karena Allah menciptakan otak manusia itu lebih besar dari jasadnya. Kalau ngandelin jasad bisa nggak bikin gunung, bikin gedung? Bisa nggak? Hah? Ngandelin jasad we ieu mah. Tanaman alpukat di gunung bisa. Hah? Karena Allah ciptakan apa? Bukan badan kita yang besar, otak kita yang dikasih besar sama Allah fungsinya. Maka bisa menciptakan sesuatu yang besar. Artinya apa jemaah? Untuk menciptakan atau untuk membuat sesuatu yang besar dibutuhkan zat yang lebih besar. Maka itu kita wiridan itu zikir sambil membayangkan kebesaran Allah. Begitu juga sifat jamali Allah. Kita melihat alam ini begitu indah. Mungkin enggak kalau Allah lebih jelek dari alam, bikin sesuatu yang indah? Enggak mungkin. Karena standar orang itu jelek, ya jadinya barangnya jelek. Ya, gitu jamaah. Jadi kalau ngaji tauhid itu begitu aja, gampang. Enggak usah yang bingung-bingung gitu. Ya. Gitu. Maka kata ulama, in kana laka aklun falaka fadlun. Allah kasih akal. Supaya apa? Supaya bisa beragama. Makhluk yang tidak berakal tidak akan diwajibkan beragama. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Wa amma zikru sirri fa huwa mukassafatul asraril ilahiyati gitu. Adapun zikir syiri, maksudnya zikir rahasia itu adalah zikir yang dibacanya di dalam hati. Jadi nggak perlu mulut sambil jalan megang tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah keliling pasar, nah itu ngaco itu. Cukup dalam hati, ya. Nah, jadi zikir yang disebut zikir syiri itu adalah fungsinya untuk membuka rahasia-rahasia ilahi. Ini yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya jemaah ya. Karena apa? Syekh Abdul Qadir Jailani ngambil dalil firman Allah, fa innahu ya'lamu syirra wa akhfa. Gitu. Allah mengetahui rahasia dan akhfa yang menyimpan rahasia. Jadi kita nggak mungkin bisa menyimpan rahasia kepada Allah. Karena rahasia Allah tahu dan yang menyimpan rahasia Allah tahu. Apa yang menyimpan rahasia? Qalbu. Gitu. Ya. Gitu jamaah. Nah, sekarang ketika kita banyak berzikir, kan kita hidup ke alam dunia ini diantar oleh dua rahasia besar Allah. Apa tuh? Dua rahasia besar Allah yang melekat pada diri kita ketika kita di alam dunia ini apa? Qada
qadar. Ya, qada wa qadar. Nah, itu rahasia Allah yang ada menempel di diri kita. Nah, ketika kita banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan jamin bukakan rahasianya Allah. Maknanya artinya rahasia yang melekat pada qada dan qadar kita. Caranya gimana? Apa Allah bukakan itu Lauhul Mahfuz? Enggak. Bukan. Ya. Caranya dengan cara apa? Firasat. Dengan kita banyak berzikir, dawam zikir, fokus zikir, maka Allah akan tajamkan firasat kita. Banyak kejadian orang mau celaka nggak jadi gara-gara firasat. Ya, itu jemaah. Itu. Jadi ini pengalaman saya gini jemaah ya. Ini analisa berdasarkan pengalaman nih. Dawam sholawat. Saya alhamdulillah sampai sekarang itu udah berpuluh tahun dawam sholawat pada Jumat, ya, sholawatan itu yang saya rasakan adalah pembuka pintu rizki. Itu jemaah, ya. Tapi harus dawam. Yang kedua, dawam tahajud adalah penutup pintu bahala, pintu cilaka, ya, pintu bencana itu ditutup ku dawam tahajud, ya. Anu katilu dawam zikirnya eta pembuka rahasia Allah. Hampang terhirup. Hampang figuran. Tinggal dawam. Tinggal dawam. Hah? Tinggal dawam. Kia jemaah ya. Allahumma paksakan itu maksimal 1 minggu 7 hari atau 7 kali. Itu Allahumma paksakan. Kaditu nama insya Allah ente. Tapi jangan ngambil tahajud yang tengah malam, yang jam 3 jangan. Kalau sekarang kan subuh jam 4:30 lebih ya. Ya, bangun aja jam 4. Bangun aja jam 4. Masih dapat tahajud 4 rakaat. Masih dapat 4 rakaat. Hah? Iya. Subuh hampir jam 5 ya kan? Jam 4 aja bangun, masih dapat. Jangan nguber jam 3, jam 12 ngantuk. Ya, bangun jam subuh lewat 10 aja masih dapat tahajud. Masih dapat gitu. Tinggal kita mau tahajudnya berapa rakaat. Kalau mau 2 rakaat ya bangun jam 4.15 masih dapat 2 rakaat. Gitu jemaah, ya. Yang penting mau, udah gitu aja deh. Ini pengalaman jemaah, ilmu pengalaman itu lebih tinggi dari ilmu sekolah. Sok ayeuna kieu. Ada orang menceritakan perjalanan dari Jember ke Monas. Tapi nggak berangkat, menang tina buku, menang tina televisi. Lebih percaya mana dengan orang yang ngomong pengalaman keberangkatan dari Jember ke Monas, tapi dia melakukan perjalanan. Lebih benar yang mana coba informasinya? Hah? Nah, yang melakukan perjalanan, karena pasti. Itu ya. Nah, itu pengalaman saya jemaah, yang saya alami, yang saya amalkan. Jadi bukan cerita tina buku. Ya, bukan cerita tina buku. Pokoknya dawamkeun sholawat, dawamkeun tahajud, dawamkeun zikir. Geus eta. Eta tetep kunci, ya. Tah jemaah sekalian, selanjutnya kita lanjutkan pertemuan berikut. Ya, yang penting pertemuan kita malam ini ada manfaatnya. Khususnya doakan ke saya supaya saya bisa istiqomah. Ngomong mah gampang. Ngamalkan hese. Ya.
Pokoknya orang menang manfaat ilmu yang kita dapat di malam ini dan menjadi amal yang istiqomah untuk kita semuanya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik mangkon